Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar statistika, yaitu simpangan baku atau standar deviasi, juga varian dari data tunggal dan data berkelompok. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan standar deviasi dan varian dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, kita mulai dari data tunggal dulu. Bagaimana cara menentukan standar deviasi atau disebut juga simpangan baku, serta varian. Varian ini disebut juga ragam dan data tunggal. Pertama, standar deviasi. Nah, ini persamaannya seperti ini. S ini adalah standar deviasi sama dengan akar, sigma ini jumlah, XI ini datum ke I, X bar ini rata-rata, dan ini nih banyaknya data. Ya. Atau bisa juga kita menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, formula yang kedua ini jika datanya itu ada frekuensinya. Nah, kita gunakan rumus yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan varian? Nah, atau ragam. Jika teman-teman sudah bisa menentukan standar deviasi atau simpangan baku, maka mencari varian ini sangat mudah, karena varian ini adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi nilai simpangan baku kita kuadratkan, maka kita akan peroleh varian atau ragam. Contoh Kak, boleh tentukan simpangan baku dan varian dari data ini. Nah, ini data tunggal dan tidak ada frekuensinya. Nah, jadi kita gunakan persamaan yang ini. Pertama ya, langkah pertama kita cari dulu rata-rata dari data tersebut. Nah, maka X bar atau rata-rata sama dengan sigma X per N. Kita sudah belajar bagaimana cara mencari rata-rata. Sigma X ini adalah jumlah keseluruhan data kita jumlahkan, dan N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini 9. Ini kita jumlahkan dan kita peroleh sigma X-nya adalah 254. 254 ini dibagi 9, maka rata-ratanya itu 28,22. Nah, ini rata-ratanya. Ya. Nah, setelah kita mencari rata-rata, baru kita untuk mempermudah kita buat tabel aja ini. Nah, di sini ada 3 kolom. Nah, ini untuk XI, kolom keduanya XI min X bar. Nah, jadi masing-masing datum kita kurangi dengan rata-rata, dan ini kuadrat dari kolom yang kedua. Ya. Nah, data ini kita tulis dulu sesuai dengan yang ada di permasalahan. Nah, masing-masing datum ini kita kurangi dengan rata-rata teman-teman. Nah, rata-ratanya kan udah dapat teman-teman, 28,22. Nah, jadi 15 kurangi 28,22 itu hasilnya negatif 13,22. Begitu pula dengan baris yang kedua, 17 kita kurangi dengan 28,22, hasilnya negatif 11,22. Kemudian 24 kita kurangi dengan 28,22, hasilnya adalah negatif 4,22. Kemudian 26 sama kita kurangi dengan 28,22, hasilnya adalah negatif 2,22. 27 kurangi dengan 28, hasilnya itu negatif 1,22. Kemudian 29 kurangi 28,22. Pokoknya setiap datum ini kita kurangi dengan X barnya atau rata-rata, dan hasilnya seperti ini. Kemudian di kolom ketiga ini adalah kuadrat dari kolom yang kedua. Jadi XI min X bar kita kuadratkan. Ini adalah XI min X barnya, negatif 13,22 kita kuadratkan, kita peroleh 174,7684. Di sini saya ambil 4 angka di belakang koma, semakin banyak 20. Nah, ini kuadratkan 125,8884. Dan seterusnya. Pokoknya ini adalah kuadrat dari kolom yang ketiga. Nah, berikutnya pada rumus ini kita akan menggunakan sigma. Sigma itu adalah jumlah dari X ini dikuadratkan. Nah, ini XI min X bar ini dikuadratkan, kita jumlahkan. Nah, kolom ini itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 673,5556. Ini adalah sigma XI min X bar dikuadratkan. Nah, sekarang kita cari simpangan baku atau standar deviasinya. 673,556. Nah, ini dibagi N-nya tadi. Nah, 9 bagi 9, hasilnya adalah akar dari 74,84. Kita bulatkan
sekitar 8,65. Nah, di sini saya ambil 2 digit di belakang koma. Nah, ini adalah simpangan bakunya. Nah, sekarang kita akan cari variannya. Ingat, varian itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Oke ya. Jadi S kuadrat ini varian S kuadrat. Nah, berarti simpangan baku dikuadratkan, kita ambil yang ini. Nah, karena bagian bawah ini sudah saya bulatkan. Nah, jadi yang atas aja kita ambil. Akar dari 74,84 kita kuadratkan. Akar dikuadratkan, kita buang aja akarnya ya. Sama dengan 74,84. Nah, ini varian dari data tersebut. Simpel ya. Nah, ini cara menghitungnya. Nah, sekarang kita akan coba contoh kedua. Gimana contoh kedua? Kita akan menggunakan rumus yang kedua, teman-teman. Jadi datanya ada frekuensinya. Oke, kita bahas contoh yang kedua. Hitunglah simpangan baku dan varian dari data berikut. Nah, untuk data ini datumnya berfrekuensi, jadi 51, frekuensi 5, dan seterusnya. Oke ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya untuk mencari simpangan baku dan variannya? Nah, pertama kita cari rataan hitung terlebih dahulu. Kita akan cari rata-ratanya. Nah, ini masing-masing kita kalikan dengan frekuensinya. 51 kali 5, 54 kalikan 42, 57 kali 18, dan seterusnya, dan kita jumlahkan. Nah, ini pernah kita pelajari pada saat belajar menentukan rataan hitung. Silakan teman-teman cek aja di video pembelajarannya di channel BGR. Nah, kemudian di bawah ini adalah jumlah masing-masing frekuensinya. Nah, jadi kita peroleh 5673 dibagi 100. Maka rataan hitungnya dari data tersebut 56,73. Nah, sekarang kita cari standar deviasinya. Nah, kita buat tabel ini data yang tadi. Nah, di sini tambahkan 2 kolom sebelah sini untuk X min X bar dikuadratkan. Jadi masing-masing datum ini kita kurangi dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan langsung ya. 51 kita kurangi dengan 56,73, lalu kita kuadratkan, hasilnya itu 32,83. Kemudian 54 kita kurangi dengan 56,73, pokoknya kita kurangi dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan, hasilnya adalah 7,45. Kemudian di baris ketiga 57 kita curangi dengan 56,73, lalu kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,07. Kemudian baris keempat 60 kita curangi dengan 56,73 dan kita kuadratkan, hasilnya 10,69. Dan yang terakhir 63 kita curangi dengan 56,73 dan kita kuadratkan, hasilnya adalah 39,31. Dan kolom terakhir ini hasil kali dari frekuensi dengan kolom ketiga. Nah, 5 kita kalikan dengan 32,83, hasilnya adalah 164,15. Kemudian 42 kita kalikan dengan 7,45, hasilnya ini adalah 312,90. Dan baris ketiga 18 kita kali 0,07, hasilnya 1,26. Kemudian 27 kita kali dengan 10,69, hasilnya 288,63. Yang terakhir, nah ya, 8 kita kali dengan 39,31, hasilnya adalah 314,48. Seperti biasa, ini kita jumlahkan. Oke ya, hasilnya 1081,42. Dan kita juga butuh sigma Fi. Nah, ini kita jumlahkan juga. Nah, jumlah frekuensinya adalah 100. Sekarang kita cari simpangan bakunya. Ini rumusnya atau persamaannya sigma Fi kali Xi min X bar dikuadratkan, berarti yang ini. Kemudian dibagi sigma F. Nah, ini sigma F-nya. Jadi kita peroleh akar 1081,42 dibagi 100 sama dengan akar 10,8142. Nah, kita bulatkan 3,288. Nah, ini adalah simpangan bakunya. Sekarang kita tentukan variannya. Ingat, varian itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi bagian sini kita kuadratkan, hasilnya adalah 10,8142. Nah, untuk teman-teman dibulatkan 2 digit di belakang koma juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, nah ini adalah simpangan baku dan varian untuk data tunggal jika data tunggalnya itu ada frekuensinya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan standar deviasi dan varian dari data berkelompok. Nah, kita mulai dari standar deviasi dulu. Nah, ini rumusnya sama aja dengan yang tadi ya.
dari yang data tunggal. Nah, cuma di sini X-nya ini adalah nilai tengah untuk data berkelompok. Untuk varian masih sama seperti yang tadi, variannya adalah kuadrat dari simpangan baku. Contoh Kak, boleh. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, ini data berkelompok dan kita akan mencari simpangan baku dan juga varian dari data tersebut. Seperti biasa, langkah pertama kita akan mencari rataan hitung terlebih dahulu. Nah, kita udah belajar bagaimana cara menentukan rataan hitung untuk data berkelompok. Kita tambahkan aja 2 kolom. Nah, ini untuk nilai tengahnya XI nilai tengah dan FI XI ini nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Kita cari dulu nilai tengah. Ini kan interval 51 sampai 60. Nah, kita jumlahkan. Nah, 51 jumlahkan dengan 60, lalu kita bagi 2. Nah, itu nilai tengahnya. Itu 55,5. Ini juga baris kedua juga sama, 61 kita tambahkan dengan 70, lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 65,5. Baris ketiga 71 kita tambahkan dengan 80, lalu kita bagi 2, hasilnya 75,5. Kemudian baris keempat atau kelas keempat 81 kita tambah dengan 90, lalu kita bagi 2, 85,5. Dan kelas terakhir 91 kita tambahkan dengan 100 dan kita bagi 2 dan hasilnya 95,5. Nah, XI ini adalah nilai tengah. Kemudian FIXI frekuensi kita kali dengan nilai tengahnya. 9 kali 55,5 hasilnya 499,5. Kemudian 8 kita kali dengan 65,5 hasilnya 524. Kemudian 10 kita kali dengan 75,5 hasilnya 755. Kemudian 7 kali 85,5 hasilnya 598,5. Dan yang terakhir 6 kita kalikan dengan 95,5 hasilnya 573, ya toh. Nah, sekarang kita akan mencari rataan hitungnya. Kita gunakan rumus ini atau persamaan ini, X bar sama dengan sigma FIXI. Sigma itu jumlah, berarti jumlah kolom ini. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ini sigma FIXI-nya 2950 dibagi sigma F, jumlah frekuensinya. Nah, ini kita juga jumlahkan dan hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita cari rataannya. X bar sama dengan 2950 di sini, kemudian dibagi dengan sigma F dibagi 40, hasilnya 73,75. Nah, ini ada rataan hitungnya. Nah, rata-rata udah dapat. Nah, sekarang kita cari standar deviasinya. Kita tambahkan lagi kolom pada tabel ini. Kita tambahkan kolom ini untuk XI min X bar dikuadratkan. Jadi masing-masing nilai tengah kita kurangi dengan rataan hitung lalu kita kuadratkan. Ya. Dan ini FI kali XI min X bar dikuadratkan, sama seperti contoh yang kedua tadi ya. Cuma bedanya di sini ada XI-nya. Nah, ada nilai tengahnya seperti itu, ya toh? Ya, bagian sini 55,5 kita kurangi dengan 73,75 lalu kita kuadratkan. Hasilnya 333,0625. Kemudian kelas kedua 65,5 kita kurangi dengan 73,75 kita kuadratkan juga, hasilnya 68,0. Kelas ketiga 75,5 kita kurangi dengan 73,75 dengan rata-rata kurangi lalu dikuadratkan, hasilnya 3,0625. Kemudian 85,5 kita kurangi 73,75 dan kita kuadratkan, hasilnya 138,0625. Dan yang terakhir 95,5 kita kurangi dengan 73,75 dan kita kuadratkan, hasilnya 473,0625. Nah, pokoknya teman-teman lihat aja kolomnya ini apa, XI min X bar, XI kolom ini kita kurangi dengan X bar lalu dikuadratkan seperti itu. Ini hasilnya. Nah, sekarang kolom terakhir ini kita kalikan aja, kalikan frekuensi, kalikan yang sebelah sini. Kolom kedua ini kita kalikan dengan XI min X bar. Nah, kita kalikan dengan ini 9 kali 333,0625 hasilnya adalah ini. Kemudian 8 kita kalikan dengan ini, hasilnya 544,50000. Kemudian 10 kalikan dengan 3,0625, 30,6250. Kemudian kita kalikan dengan ini dan 6 kita kalikan dengan ini, hasilnya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan dan hasilnya 7377,5. Oke ya.
Nah, data yang kita perlukan sudah ada. Sekarang kita cari simpangan bakunya. Ya toh? Simpangan baku sama dengan akar sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan per sigma F. Nah, ini sigma FI kali, nah yang ini. Nah, dan sigma F-nya adalah 40. Kita peroleh S-nya akar dari 7377,5 dibagi 40. Hasilnya akar dari 184,4375. Nah, kita bulatkan, hasilnya adalah 13,582 digit di belakang kemana ini simpangan bakunya. Sekarang kita cari variannya. Varian itu kuadrat dari simpangan baku. Jadi S kuadrat. Nah, ini simpangan bakunya kita kuadratkan, hasilnya 184,4375. Nah, ini variannya atau ragam seperti itu. Oke ya. Nah, itulah cara menentukan simpangan baku atau standar deviasi dan juga varian atau ragam dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silakan untuk bahan latihannya, silakan kalian kerjakan, monggo silakan. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat dan mudah-mudahan selalu sehat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. See you. Bye-bye.